Sebentar. Oke. Nah, eh, saat penghasilan, termasuk saya sih dulu, seperti yang saya bilang tadi, saya tidak berani untuk bermimpi. Jangankan memiliki rumah ya, memiliki sebuah mobil yang standar aja itu tidak berani saya untuk menuliskan impian. Rata-rata kita mengubur impian itu, gitu ya, solusinya gitu. Tapi apakah akan terus mau seperti itu? Ya, apakah kita yang hadir pada ruang Zoom sekarang ini akan menjadi orang kebanyakan dan mengubur apa yang sesungguhnya menjadi cita-cita kita atau impian kita? Bagaimana, teman-teman? Saya rasa orang-orang yang hadir pada malam hari ini adalah pejuang-pejuang sejati ya, siap untuk bertarung membahagiakan orang-orang yang dicintai. Kalau saya ditanya sama member biasanya, bisa nggak Bu, saya kaya di bisnis Faras? Ya, teman-teman sudah lihat bukti ya, Faras sekarang sudah 7 tahun. Jadi bukti sudah banyak sekali. Tapi saya tidak berani bilang bahwa Anda juga adalah salah satu orang yang akan menjadi orang berikutnya, menjadi uh, leader yang sukses berikutnya. Tergantung, karena banyak orang yang pengen penghasilan, oh saya pengen penghasilan kayak Bu Sadi Prani gitu, pengen kayak siapa Bu Yanti gitu, pengen kayak Pak Wisnu ya tadi gitu ya. Cuman saya tidak tahu apakah fokus Anda, apakah usaha Anda juga sama seperti mereka yang sudah sukses di Paras gitu. Jadi saya kembalikan lagi, kalau mau mengikuti sistem ya tentu karena Paras sudah membuktikan gitu ya. Mungkin ada satu lucu, mungkin teman-teman bisa tonton nih. Kedengeran? Nggak kedengeran ya? Oke, next saja. Nah, kenapa Faras itu sudah bisa memberikan bukti, bisa membuat orang kaya raya di bisnis Faras? Karena bagi saya, Faras ini tidak hanya sebagai mesin pencetak uang, tapi bisa dibilang mesin pengganda uang. Bukan hanya mencetak, tapi dia bisa menggandakan uang. Mesin, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, kalau kita sudah memiliki mesin, berarti bagaimana? Berarti kita tidak butuh lagi kerja di situ, ya kan? Karena namanya aja mesin, dia akan kerja sendiri, dia akan mengeluarkan apa namanya sesuatu yang kita inginkan dengan sendirinya, namanya aja mesin. Nah, kalau saya masih berpikir dulu pergi pagi pulang pagi itu tentu masih saya yang harus kerja, masih ada di dalam sana gitu. Kalau saya nggak hadir di situ, nggak ada uang. Kalau saya hadir, baru ada uang. Kan itu terbatas, masanya itu terbatas gitu. Ada nanti kemungkinan kita usia atau kesehatan yang tidak memungkinkan untuk kita terus in charge di situ gitu. Berarti tidak bisa akan selamanya seperti itu gitu. Nah, ketika saya ketemu Farah, saya melihat oh, ada peluang gitu. Ada peluang suatu saat saya tinggal menikmati apa yang saya akan perjuangkan di awal gitu. Karena Faras memberikan peluang saya suatu suatu saat saya tidak tidak lagi ya all out apa namanya tidak lagi 100% gitu menghabiskan waktu saya untuk mengerjakan bisnis ini gitu ya. Kalaupun ya sekarang lah ibaratnya penghasilan sekarang ini kalau mau misalkan saya liburan itu sebulan itu nggak kerja penghasilan tetap jalan kok. Cuman kan umur saya masih muda, saya masih sangat produktif sehingga saya masih terus kemana-mana ya. Saya masih terus mungkin di Surabaya, mungkin di Jogja, mungkin di mana gitu karena ya ingin juga melihat ya, leader-leader di bawah yang mendapatkan hal yang sama dengan yang saya rasakan gitu ya. Jadi ingat lagi ketika teman-teman memiliki Faras, teman-teman memiliki sesuatu yang sangat berharga. Ya, mesin pengganda uang.
Ya, saya ketika menemukan istilah ini kapan ya? 2 hari yang lalu kayaknya ketika saya mau membuat slide ini, benar ya, saya berpikir, iya ya, Paras ini benar mesin yang tidak harus kita kendalikan lagi ya, dia akan bergulir dengan sendirinya karena sistem yang sangat luar biasa yang sudah dibuat oleh Pak Putu yang sangat memungkinkan uh, terjadi itu. Karena teman-teman bayangkan, ketika duplikasi itu bisa sempurna di bawah, ya mereka akan bekerja dengan sendirinya untuk memberikan penghasilan buat kita, gitu. Ya, bahkan kayak kemarin ya ada salah satu leader priority kita, Bu, ya salah satu contoh lah ini Bu Darmi yang sudah mendahului kita, ya sekarang akhirnya diwariskan oleh keluarga beliau, ya. Tapi walaupun tidak meninggal dalam dunia fisik gitu ya, walaupun kita mungkin mau menarik diri lebih awal gitu, tidak 100% harus mengendalikan bisnis ini, kita bisa kok tetap apa namanya mendapatkan bonus besar di Paras gitu. Ya seperti saya bilang tadi, mau jalan-jalan sebulan ya tetap bisa, mau jalan-jalan kemana gitu, misalkan sebulan tetap bisa menghasilkan di Paras. Mesin pengganda uang teman-teman, luar biasa ini ya. Nah, kalau sampai saat ini teman-teman merasa sudah puas dengan apa pencapaian yang teman-teman rasakan, ya kembali lagi, apapun istilah untuk Faras, baik itu mesin pengganda uang, itu tidak akan pernah berarti karena teman-teman sudah merasa puas gitu, sudah tidak mau lagi upgrade diri gitu ya. Kembali lagi, uh, saya bilang Faras sebagai mesin pencetak uang tidak akan berarti ketika teman-teman merasa tidak mau upgrade ya, naik level lah untuk sesuatu yang mau teman-teman dapatkan lebih dalam kehidupan sampai saat ini. Tetapi kalau teman-teman ingin mencapai sesuatu yang lebih dalam hidup ini ya, saya tanya sekarang ya, maukah teman-teman menjadikan Paras sebagai mesin pencetak uangnya teman-teman? Mau? Coba berapa orang yang mau? Karena ini akan menghambat ketika teman-teman merasa sudah cukup ya. Mau cari apa lagi gitu ya, apapun nggak gini ya. Makanya saya harus tanya, mau nggak? Berarti ketika mau, berarti teman-teman ada sesuatu yang mau diperjuangkan gitu ya. Mau. Oke. Tadi sudah di-share oleh pemateri yang pertama oleh Pak Wisnu, penghasilan di Faras ketika ini bisa maksimal, teman-teman bisa lihat ya. Nih, saya dulu ketika saya mendapatkan mobil yang pertama, CR-V ini, mobil saya yang pertama, saya di Faras, kalau nggak salah 4 mobil yang saya dapatkan ya teman-teman. Tapi saya tidak hobi untuk buka dealer gitu. Jadi tidak semua saya cairkan jadi mobil. Satu aja cukup, teman-teman ya. Satu aja cukup. Yang satu yang dibawa suami saya sekarang itu adalah hasil dari beli sendiri, dari uang sendiri. Yang memang saya cairkan jadi mobil hanya satu aja, sisanya saya jadikan barang gitu. Jadi waktu saya dapat mobil yang pertama, saya tidak di awal itu gimana ya, kebayang nggak memiliki sebuah bisnis omsetnya bisa sampai ya 2M per bulan gitu. Kebayang nggak gitu. Tapi ternyata bisa kecapaian loh teman-teman. Ternyata bisa tercapai di Paras ya. Saya bilang ya mesin sistemnya sudah luar biasa, sudah dibentuk oleh Pak Putu begitu luar biasa. Nah, kok teman-teman bisa lihat di sini ya, lihat di sini. Jika, nah ini kan ada potensi, ya. Ini ada potensi. Potensi maksimal kalau kita main duplikasi 6 jalur dengan 1 poin saja 1 bulan, ini potensi maksimal 145 apa nih? 145M, 145M. Ini kalau potensi maksimal sampai LS 9 saya bilang. Ya, gede banget loh, teman-teman.
gede-gede banget. Kalaupun teman-teman saya bilang mau penghasilan berapa di Faras, ya mau penghasilan 5 juta, berarti cukup hanya sampai LS2 dimaksimalkan. Mau penghasilan berapa? 22 juta. Ini bagi saya sudah luar biasa ya, luar biasa sekali. Ini 22 juta mungkin sekelas gaji apa teman-teman? Direktur rumah sakit nih udah lewat nih ya 22 juta. Ini 22 juta dengan 216 jumlah mitra, ini kalau kita hitung dikali 2,5 juta berapa? Ini kira-kira mungkin setengah M ini omsetnya. Setengah M omsetnya ya teman-teman. Penghasilan omset setengah M itu teman-teman penghasilan bisa 22 juta di Faras. Ya, tuh. Kalau teman-teman mau menjadikan Faras ini mesin pencetak uang, bisa, bisa. Ada peluangnya, ada. Potensinya ada. Bisa nggak? Bisa. Sudah ada yang nggak yang buktikan? Sudah ada yang buktikan. Ya, sekelas ya Pak Ali, Pak Andi, ya saya itu kan di atas 100 juta itu sudah biasa teman-teman omset di sini itu. Ya, ya sekelas Bu Yanti yang nggak tadi itu berarti sekitar sini. Ya, antara 22 sampai 100 ini. Bisa, teman-teman. Potensinya ada. Saya bilang eh, apa ya? Masuk akal, masuk akal. Logis banget. Nih, saya kasih contoh beberapa mitra saya, ya, motor, mobil, ya, jalan-jalan, cruise. Nah, ini mitra saya semua. Nih, ada yang umroh dari 2000 berapa ini? Dari 2019 dulu Farah sudah mengumrohkan beberapa mitra Muslim untuk berangkat umroh ya teman-teman. Sekarang dimunculkan lagi wisata umroh ini. Harapan saya teman-teman silahkan untuk kejar. Nih ada yang ke Yerusalem sudah. Kalau nggak salah sudah dari tahun 2019 ini ya berangkat ke Yerusalem. Siapa yang mau? Siapa yang mau umroh? Siapa yang mau ke Yerusalem? Nah, ini teman-teman Hindu berangkatnya ke Tibet. Ya, ini ke Yerusalem, ini ke Tibet. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau ke Yerusalem? Siapa yang kita aminkan bersama-sama? Siapa yang mau umroh? Siapa yang mau ke Yerusalem? Mau. Iya, Faras bisa mewujudkannya karena saya bilang tadi logis hitung-hitungannya ya. Mau umroh, amin, amin, saya mau umroh, siap, amin, mau ke Yerusalem, mau, siap, sudah ada loh yang berangkat, Pak Wid, dari Faras gratis, mau kalau umroh sudah banyak, diberangkatkan oleh Faras, berangkat sendiri juga. Itu Mbak Marniati, grup saya dari Balikpapan. Beliau japri saya kapan hari itu berangkat umroh bilang, Mbak, saya cairkan bonus saya untuk melengkapi saya mau ibadah umroh dengan suami saya. Aduh, gimana ya? Senang tercampur haru banget gitu. Jadi ada mitra yang bisa mewujudkan impiannya ngajak suaminya lagi luar biasa ya walaupun tidak dapat dari Faras tapi dikumpulkan uangnya dari Faras ditabungkan sehingga bisa juga berangkat akhirnya. Nah ini juga salah satu hadiah Faras untuk saya ya teman-teman. Tidak terhitung saya bilang mesin sistem ketika sudah bekerja, mesin pengganda uang Faras ketika sudah bekerja itu kayak kayak apa ya? Tidak terbayang gitu apa yang kita cita-citakan kemarin. Saya kayak penghasilan 100 juta kayak bisa dapat rumah tidak hanya satu sampai 3 rumah. Teman-teman pernah datang ke tempat saya itu apa ya, saya dapat satu aja sudah bersyukur luar biasa gitu, tapi karena Faras memberikannya jadi seperti mukjizat keajaiban gitu ya teman-teman, dan itu nyata, itu real terjadi ketika mesin sistem Faras bekerja, ketika mesin pencetak uang ini bekerja itu akan terjadi ya. Kalau uang cash sudah nggak usah dibilang lagi ya, ini bukti nyata dan real. Nah sekarang kalau ditanya Bu, bagaimana ya saya mau membuat mesin ini gerak gitu. Bagaimana caranya saya membuat mesin ini gerak? Saya akan bahas nanti.
di belakang ya, setelah mungkin tanya jawab kok teman-teman ada yang bertanya. Sebelum saya jawab bagaimana caranya, mungkin saya akan tunjukkan dulu indikator ya, indikator mesin sistem Anda itu sudah jalan. Ada banyak indikator itu tergantung sekarang teman-teman sudah berada di mana di Faras gitu. Kalau yang saya tunjukin di slide ini adalah saya bilang indikator untuk teman-teman pemula di Faras. Kalau mungkin sekelas elit ya beda lagi indikatornya. Mungkin yang ngejar ya kayak mobil gitu indikatornya akan beda lagi ya. Mungkin yang pro leader itu indikatornya mungkin 6 kali 5 itu beda. Tapi saya tidak bisa bahas semua. Kalau leader mungkin sudah agak paham ya. Saya hanya ngambil satu indikator buat teman-teman yang baru join mungkin di bawah 2 tahun ya 1 tahun lah gitu ya 1 sampai 2 tahun lah di Faras indikatornya ini 1 tahun lah di Faras ya saya bilang indikatornya ini Anda bisa setiap bulan repeat order 2 poin untuk diri sendiri tanpa kecuali itu dulu dah ya habis itu rekrut paket bisnis ya rekrut paket bisnis 3 orang minimal per bulan. Nah ini jalan nggak? Per bulan tanpa kecuali tanpa bolong. Ini dulu akui diri sendiri ini jalan nggak? Karena saya pun akui ya di tim saya belum semua bahkan ya ada yang sudah 1 tahun gitu belum bisa konsisten ya. Ketika teman-teman mau mesinnya bergerak berarti ini indikatornya dulu, berarti harus ada sesuatu yang teman-teman evaluasi. Nah, itu yang akan saya bahas. Tapi banyak dan sangat banyak juga yang bisa belanja lebih dari 2 poin. Bahkan ada yang belanja sampai apa namanya kemarin tuh bonus juragan. Ada yang bahkan 10 poin per bulan gitu ya. Ya itu juga banyak gitu ya teman-teman. Jadi makanya saya mau ya mengingatkan kembali indik bahwa teman-teman harus mulai ngeh indikator mesin sistemnya ini ya teman-teman indikator mesinnya teman-teman masing-masing yuk bisa nggak tanpa kecuali tiap bulan repeat order 2 poin dan rekrut 3 bulan ini ingat ini aja ya indikatornya gitu. Boleh mungkin sampai di sini ada yang mau sharing sama saya atau ada yang mau tanya jawab sama saya dulu sebelum saya lanjut sudah setengah jam. Ada Bu yang mau Yuni, izin tadi ada yang baru rekrut seminggu, rekrut lagi baru gabung seminggu, barangkali gimana? Maksudnya dijelaskan atau diundang untuk open mic atau gimana, Bu? boleh silakan kalau ada yang mau kalau enggak juga nggak apa-apa kalau enggak ya saya lanjut Mm-mm. materi saya. Kalau misalkan ada yang mau tanya atau ada yang mau sharing dulu mengenai 2 poin rekrut 3 per bulan dari yang teman-teman rasakan selama ini, wah Bu gampang gitu. Mungkin ada yang mau sharing kayak gitu, boleh atau ada yang mau cerita kendala atau mau tanya sesuatu mungkin langsung kesempatan yang luar biasa malam hari ini bisa saya cerita mungkin mau ke Bangkok Fadli mau ke Bangkok ada apa di Bangkok ya oke lah mungkin nanti nabung sendiri ya kalau kita reward di Faras Thailand 6 kali 5 Thailand habis itu ada motor ada umroh ya mau ke Yerusalem Agus Munandar amin ada yang tanya belum kalau belum saya lanjut berarti Mas Arya Belum ada yang nanya. ada yang tanya kalau ada yang belum Hmm. saya next berarti belum panas berarti Mas Ari. Oke, next ya. Kalau belum ada yang tanya, boleh di-keep dulu atau di ini nanti diketikkan lagi ya. Nah, tadi saya bilang, terus gimana caranya Bu untuk agar mesin sistem kita ini bisa jalan ya, sehingga
bisa mencapai apa yang menjadi target kita di Faras. Saya bilang saya memiliki 7 langkah untuk yang saya rasakan ya, yang saya alami dari pengalaman saya coba untuk kalau mau ditulis banyak, saya coba untuk rangkum menjadi 7 bagian ini ya. 7 bagian saya tuliskan judulnya adalah 7 langkah menghidupkan mesin uang atau mesin sistem Faras gitu ya. 1, impian. 2, abaikan omongan negatif. 3, yakin dan jalan terus. 4, belajar. 5, action dan evaluasi. 6, fokus pada satu pekerjaan. 7, bersyukur gitu. Kalau mau saya akan bahas satu-satu ya, tapi mungkin nggak bisa terlalu panjang. Saya akan coba uh, persingkat-singkat ya. Kalau bicara impian, teman-teman, apa impian teman-teman ketika join di Faras atau saat ini dalam on proses berada di bisnis Faras? Ada yang bisa nggak? Ada yang punya impian nggak? Kalau boleh, silahkan teman-teman diketik. Ya, kenapa saya selalu bahas ini? Kenapa saya selalu ingatkan ini? Bahkan saya minta untuk menulis karena apa? Karena saya mau teman-teman untuk join di Faras ini tidak moodnya itu ikut-ikutan gitu. Ya, uh, ya mungkin join karena yang ngajak mungkin teman dekatnya atau mungkin atasannya yang ngajak, jadi mau-mau aja ikut-ikut aja ya. Kalau saya maunya teman-teman sekalian join ya, sekalian sekalian sukses gitu ya, sekalian nyemplung ya, sekalian basah semua gitu ya, sekalian gitu ya teman-teman, jangan setengah-setengah gitu, jangan ikut-ikutan gitu. Makanya untuk bukti keseriusan teman-teman menjalankan bisnis Faras ini, saya bilang teman-teman pasti berani untuk menulis. Berani untuk menulis apa yang menjadi target, apa yang menjadi impian teman-teman di Faras. Ya, kalau belum berani ya sama dengan gitu. Sama dengan berarti tulis ya. Eh, Pentingnya menulis juga adalah ketika teman-teman suatu saat, ya namanya aja perjalanan bisnis seperti saya bilang, jatuh bangun dalam dunia bisnis itu biasa ya. Nah, ketika teman-teman merasa kondisi nggak baik, ketika merasa ngedrop banget, hanya impian yang bisa mengembalikan itu gitu. Ketika orang bilang, ah nggak mungkin lah lu bisa ini, nggak mungkin lah gitu kan. Jadi ketika baca itu kita kembali lagi, oh saya mau bahagiain orang tua, ngapain saya dengerin omongannya dia, oh saya mau nyekolahin anak gitu, oh saya mau anak saya ketika sekolah nggak hujanan gitu, ngapain saya dengerin omongan-omongan itu, hanya angin lalu gitu. Jadi baca lagi gitu, makanya saya bilang tulis, tulis, tulis gitu. Gimana, sudah ada yang menulis? Saya sudah tulis impian saya dan saya tempel di lemari pakaian dan cermin kamar. Bu Retno. Impiannya mau ke Bali ya, mimpi sehat dan bahagia, bebas hutang. Pengen apa ada. Impian itu harus real ya, Mbak Widya. Kalau mimpi sehat kayak bahagia, nggak bisa tertarget dengan ini, dengan hitungan real ya, seperti yang saya bilang tadi. Harus real impiannya. Ya, gold, paras ya, itu salah satu hal yang target. Yang lain belum bisa. Kalau belum bisa, saya selalu bilang gini, kalau teman-teman mau ada ada malaikat lewat gitu, misalkan dia bilang, saya akan wujudkan 3 permintaan kamu. Coba, apa 3 permintaan? Apapun itu, tulis 3 permintaan yang akan siap dikabulkan Tuhan. Jangan berpikir, Tuhan bilang gini, saya akan wujudkan 3 permintaan kamu, asal kamu bisa menulisnya. Ayo tulis. Apa? Bayangkan Tuhan datang ke hadapan teman-teman dan dia bilang, saya akan wujudkan 3 permintaan kamu asal kamu bisa menulis gitu. Coba tulis 3 permintaan yang benar-benar ingin kamu wujudkan dan saya akan kabulkan. Tuhan berjanji seperti itu. Teman-teman bisa nulis. Kalau belum juga bisa nulis, bahaya ini. Berarti tidak ada desire untuk hidup ya. Terus
Kalau belum juga, misalkan teman-teman dapat undian, tiba-tiba dog dapat undian 500 juta. Nah, 500 juta ini teman-teman mau pakai apa? Harus habis di minggu itu. Coba, teman-teman mau apakan ini uang 500 juta? Mau apakan? Ayo, mau apakan? Tulis dulu, tulis dulu. Mau apakan? Sudah ada yang bisa nulis? Bayar hutang. Bayar hutang. Terus beli Fortuner. Oke. Ah, menolong orang lain itu kalau bisa spesifik ya. Bangun masjid, real. Jalan-jalan, ya oke lah, jalan-jalan. Gold Bali, ya oke. Thailand, nah itu teman-teman. Banyak yang belum bisa nulis impian ternyata ya. Nolong orang. Nolong orang boleh, realnya apa? Mau mau nyekolahin anak yatim ya itu ya real ya teman-teman. Oke, next ya. Next saya nggak bisa lama di sini, tapi sebenarnya ini harus digali karena itu adalah kunci pertama untuk mesin sistem Anda tetap bergerak. Dan harus logis loh, teman-teman. Saya bilang impian itu harus logis. Banyak hal kalau saya mau gali tentang impian, dia harus logis ya. Misalkan teman-teman baru 1 tahun di Paras terus bermimpi punya rumah gitu. Impiannya punya rumah. Ya ketinggian, ketinggian saya bilang. Ya harus logis juga. Ya misalkan kalau 1 tahun teman-teman punya motor gitu itu masih masuk akal ya itu masih masuk akal gitu. Jadi harus logis dan sesuai dengan pergerakan teman-teman gitu. Kalau saya mimpi punya mobil tapi jalan di tempat gitu nggak ngapa-ngapain, diam aja disuruh join Zoom nggak mau, dan webinar nggak mau ya itulah sama dengan harus logis dan sesuaikan dengan tindakan. Yang pertama impian, yang kedua abaikan omongan negatif, apalagi teman-teman yang baru pemula ya. Oh itu isi tupo-tupo ya gitu, harus tupo-tupo ya. Kalau depan saya nggak tupo-tupo gitu, mulai dah goyah ya. Oh itu MLM ya, itu tipu-tipu gitu. Oh itu nyari-nyari orang ya gitu. Wah, kalau bisnis kayak gitu itu nggak bisa sukses. Yang pasti yang gabung duluan sukses itu. Selalu ada aja akan, kalau saya bilang vampire, apa, vampir-vampir di luaran. Apalagi teman-teman baru yang sangat minim pengetahuan akan dunia bisnis gitu. Ya, teman-teman wajib yakini apa impian yang teman-teman miliki. Ya, kalau nggak yakin, terus bagaimana bisa bergerak? Bagaimana cara mempengaruhi orang? Bagaimana cara untuk meyakinkan orang nggak bisa ya, nggak akan bisa, teman-teman harus yakin gitu ya. Nah, cara yang lain setelah yakin ya teman-teman harus bentengi diri teman-teman dengan orang-orang yang berada di circle ini, di circle orang sukses ini gitu. Jadi bentengi diri, makanya sering-seringlah kontak dengan mitra atas Anda, mitra atas yang sukses. Jangan juga salah untuk komunikasi ya. Saya banyak juga kejadian dia konsultasi dengan mitra atas yang belum jadi gitu. Jadi bayangannya malah ketakutan. Jadi konsultasi dengan mitra yang sudah sukses. Terus join di webinar Faras gitu ya, ikut gold, nah itu vibrasinya akan luar biasa. Teman-teman akan sangat bisa membentengi diri. Karena apa? Otak kita itu cenderung ke arah negatif, teman-teman. Sedikit-sedikit negatif. Ketika teman-teman input lebih banyak, oh dengarkan testimoni sukses di One App, dengarkan banyak sekali, oh ternyata banyak ya, oh ternyata ada juga ya dosen yang sukses itu. Oh ternyata ada aja juga orang yang sudah umur 50-an sukses gitu. Jadi lebih banyaklah input-input, makanya sering-sering teman-teman harus aktif ketika input lebih banyak yang positif, ketika ada yang ngomong gitu, jadi pop up-nya itu nggak yang negatif, karena teman-teman nggak pernah menginput sesuatu yang positif, males gitu ya, males menginput hal yang positif, jadi pop up-nya negatif lagi gitu, keseringan dengar lebih banyak dengar yang negatif gitu, nggak mau berusaha untuk menginput yang ini kan pertarungan antara otak kita aja sebenarnya. Pop up yang duluan mana? Pop up yang positif duluan atau negatif yang duluan? Kalau lebih banyak kita input yang positif, testimoni sukses kita sering dengar, omongan Pak Putu kita sering dengar ulang, makanya wajib nonton One App tiap hari untuk memunculkan pop up kita. Ya sama kita jatuh, apa yang omongan yang muncul yang pertama? Hih gitu. Nah, itu pop up itu loh, teman-teman. Kayak omongan ya itu saya bilang itu penting ya. Saya kalau mau cerita banyak ya, cuman waktu saya nggak cukup. Jadi saya harus agak kejar-kejaran dikit.
Yang ketiga, ini ada satu quote. Dunia boleh menertawakan prosesmu, diamkan saja, tak perlu dibalas. Tutup telinga sehingga suara itu tak terdengar dan kakimu bisa melangkah, melanjutkan proses. Jadi abaikan omongan yang negatif. Saya bilang fokus kacamata kuda, fokus apa yang menjadi impian teman-teman. Ya, fokus ya. Yang ketiga, yakin dan jalan terus. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki impian, pecah sekali impian itu menjadi target. Ada target 5 tahunan. Kayak saya dulu, saya pengen deh ya minimal 5 tahun ke depan saya pengen saya pengen punya rumah untuk orang tua saya gitu ya. Ya minimal di usia senjanya orang tua saya bisa merasakan gitu hasil dari jerih payah saya. Itu target saya yang sudah saya rancang dari dulu. Makanya saya ketika saya dapat kerja ditawarkan kerja oleh UNER dulu di kampus saya dulu di Surabaya, saya tidak mau lama di Surabaya. Saya bilang, kalau Anda percaya saya mau ke Bali. Saya mau ke Bali. Ketika saya ngomong gitu, saya sudah pasrah bahwa saya akan diberhentikan dari pekerjaan saya. Ternyata enggak. Ternyata perusahaan waktu itu bilang, oke, saya kirim kamu di Bali, tapi kamu punya kerjaan di Bali untuk membangun cabang baru di Bali. Saya bilang, oke, saya siap. Karena target saya waktu itu saya datang, saya kerja, saya mau membahagiakan orang tua saya. Itu aja target saya. Jadi planning jangka panjang. Habis itu ketika teman-teman punya planning jangka panjang, 5 tahunan lah kalau jangka panjang bagi saya, pecah lagi menjadi planning kecil ya, ya misalkan 3 tahun atau 1 bulan atau harian. Nah, jangka pendek yang tadi yang saya bilang, kembalikan lagi agar mesin Faras ini bisa jalan. Apa tadi? Bulanannya untuk member baru apa tadi? 2 poin dan rekrut new paket bisnis 3. Kembalikan lagi, teman-teman harus punya target. Kalau jalan-jalan saja di Faras tanpa teman-teman berpikir ada target, habis waktu teman-teman. Hidup kita singkat kok. Nggak bisa. Teman-teman mau umur berapa sukses? Mau umur 100 tahun baru sukses? Nggak bisa. Saya, teman-teman harus. Jadi ketika kita punya target, jadi kita bisa cepat evaluasi, oh salah saya di mana gitu. Jadi nggak ngabisin banyak waktu gitu ya. Saya nggak bisa 2 poin dan rekrut member bisnis kontinuitas tiap bulan, berarti saya harus evaluasi salah saya di mana. Nanti ada poin saya evaluasi ya. Tapi teman-teman harus tahu dulu apa target jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau nggak punya ini, bablas teman-teman. Bablas karena teman-teman hanya akan flow begitu aja mengalir, kapan sampai saya juga nggak bisa akan pastikan. Seperti pertanyaan saya tadi di awal, bisa nggak kayak di Faras? Sebenarnya bisa, tapi Anda nggak punya target, nggak punya ini akan akhirnya juga nggak kesampaian juga gitu ya. Oke, kunci yang keempat agar mesin Faras ini bisa jalan adalah yang keempat ini belajar. Teman-teman punya keinginan untuk belajar gitu ya. Jadi kuliah dari kecil kita TK, SD sampai kuliah itu butuh waktu yang panjang sekali. Ketika join di Faras 1 tahun sudah bisa mau lari, belum bisa ya, karena kita belum tahu banyak hal, apalagi yang basicnya bukan seorang marketing itu akan sangat tidak bisa. Jadi belajar yang pertama itu fokus pengembangan diri. Jangan membandingkan, karena hasil antara saya dan Anda itu tidak sama, teman-teman, karena startnya beda. Contoh, saya apoteker, tentu istilah-istilah kayak antioksidan, gitu kan, ngomongin samples ini, antioksidan, radikal bebas, terus ngomongin dosis, tentu saya akan jauh lebih paham dunia herbal itu saya, karena start saya itu lebih dulu lah, saya bilang, karena saya apoteker. Makanya teman-teman jangan bandingkan gitu dengan orang lain. Bandingkan saja sama diri sendiri. Oh, pencapaian saya kemarin, oh sekarang saya lebih bisa gini, lebih bisa ngerti gini gitu. Pengembangan diri saja gitu ya. Jadi kalau teman-teman belum mengerti tentang antioksidan segala macam seperti yang saya bilang tadi, ya berarti harus belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi gitu ya. Hasil nggak bisa disamakan, tapi prosesnya bisa disamakan. Kerja kerasnya bisa disamakan. Berapa jam mengerjakan satu harinya itu bisa disamakan. Gitu ya. Kalau hasil nggak bisa. Capainya kapan gitu, itu nggak bisa. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, startnya nggak sama, teman-teman. Ya, pokoknya fokus yang dikejar itu adalah pengembangan diri. Income pasti mengikuti. Ketika pengetahuan kita naik, income kita pasti naik.
Pokoknya teman-teman harus punya keinginan untuk belajar dan bertumbuh lebih baik. Kita sudah punya One Apps, kita punya webinar, sudah dipandu juga banyak sekali buku-buku yang wajib dibaca gitu ya. Tinggal teman-teman praktekkan. Tadi sudah dibahas detail One Apps, saya tidak akan bahas lagi. Ya, apa yang dipelajari itu sudah ada semua. Baik product knowledge, how to start business plan. Nah, ketika teman-teman di awal mau jualan, berarti butuh yang namanya pengetahuan product knowledge. Seperti itu ya. Ketika sudah mulai mau ngerekrut, ya berarti yang dipelajari berapa? Handling objection, mengatasi keberatan. Misalkan, aduh kok apa ya misalkan harus tupo-tupo gitu ya. Berarti teman-teman harus tahu cara jawabnya. Berarti itu sudah pengetahuan handling objection gitu ya. How to start business plan. Teman-teman mau mendapatkan leader tapi nggak ngerti tentang marketing plan ya susah juga gitu ya. Itu pengetahuan-pengetahuan yang wajib teman-teman pelajari gitu. Kalau teman-teman lah, kok berat ya Bu? Nah, sekarang saya tanya, kembali lagi impiannya sudah tulis belum gitu kan ya, mau penghasilan berapa teman-teman di Faras? Kalau mau penghasilan ratusan juta gitu, mau 10 atau 20 juta ya beda ya teman-teman. Tapi kalau mau penghasilan mungkin 2 juta, 3 juta, ya lebih mudah kan lebih mudah gitu ya karena cukup hanya jualan saja penghasilan 3 juta, 5 juta bisa. Tapi kalau mau di atas itu mungkin 10 atau 20 juta ya sudah beda lagi cara belajarnya sudah beda lagi ya. Waduh Bu, saya sibuk gitu. Habit kembali lagi ke habit teman-teman ya. Baca buku habit One Apps jadikan itu kebiasaan ya. Bentuk kebiasaan itu ya minimal 1 hari ya 15 menit untuk belajar gitu ya. Apalah sambil serika gitu kan nggak butuh fokus itu kan bisa sambil dengerin One Apps kalau misalkan teman-teman benar-benar tidak bisa menyediakan waktu. Tapi kalau bisa menyediakan waktu akan sangat bagus. Misalkan mau tidur gitu 10 menit bangun kebiasaan itu gitu ya teman-teman. Kalau ditanya kita mau merubah hidup 5 tahun ke depan, bagaimana caranya? Dari pengalaman saya hidup saya ini sudah jatuh bangun gitu ya. Kalau saya bilang yang merubah masa depan kita, yang merubah nasib kita 5 tahun ke depan itu hanya satu, teman-teman, karakter kita. Karakter itu dibentuk dari habit, kebiasaan kita yang setiap hari kita bangun, ya itu akan mengkristal menjadi karakter. Ya, nah karakter ini 5 tahun ke depan akan berubah menjadi nasib. Jadi dia bukan diberikan, bukan diturunkan oleh Tuhan, bukan saya bilang. Ya, ada wilayah keajaiban ya ada, itu namanya wilayah berkah. Tetapi lebih besar itu adalah karakter kita. Banyak orang yang dikasih uang, anggaplah kamu dikasih uang 1 M, tapi karakter kamu nggak bagus, hilang kok. Nggak akan jadi orang juga. Makanya mulailah sekarang bangun habit-habit atau kebiasaan yang bagus ini gitu. Paksa berat kok, tapi harus dipelajari gitu ya. Apa pengetahuan yang harus presentasi ya pelajari karena kita pebisnis jaringan kita harus jelasin produk kita harus banyak hal ya kita dengan presentasi ya kita harus belajar presentasi itu ya teman-teman. Next, um, nih satu quote penting, rubah kebiasaan. Ketika kamu merubah kalau mau rubah hidupmu ya rubah kebiasaan ya, tidak cukup hanya dengan impian, harus mulai merubah kebiasaan ya teman-teman. Yang kelima, tadi ada 7 ya. Yang kelima, setelah belajar tadi berarti harus action, harus langsung praktek. Kunci sukses ya jual, rekrut, bina. Ya, jual, rekrut, bina. Ya belajarnya tadi tinggal dipraktekkan saja. Gitu. Ya, ketika di awal saya dulu juga sama kok, tidak hanya dulu sekarang pun juga sama kok, teman-teman. Ya, ditolak ketika jualan itu biasa, ya ketika 1-2 orang menolak, apalagi di awal teman-teman kalau keluarga gitu nggak mau atau teman-teman deket pada nggak setuju gitu ya dengan jualan atau impian teman-teman, jangan ngerasa dunia ini mau runtuh. Biasanya gitu kalau orang baru ya, aduh ini saya tolak teman saya deket. Ngerasa akhir cerita dari segalanya. Biasanya begitu ya. Tapi kalau teman-teman mau menyadari dan mau membentengi diri, ya terus saja bergerak.
Ya, tetap jaga hubungan dengan orang-orang yang menolak Anda di awal, seperti saya dulu ya. Saya tidak mengabaikan, saya tidak marah dengan orang-orang seperti itu. Terus saja jaga hubungan, tapi tidak memberikan waktu fokus ke mereka. Kita gali daftar nama baru dari online, misalkan apa? Misalkan dengan beriklan atau dengan tadi pagi saya belajar ngajari di grup saya untuk teman-teman baru ya, membuat Google Maps gitu ya, buat ulasan di map itu sehingga ratingnya tinggi gitu ya. Belajar menggali daftar nama baru dari dunia online sehingga teman-teman akan merasa ada kerjaan gitu. Tidak hanya fokus ke orang-orang yang menolak kita, tidak fokus ke waduh sakit hati gitu ya sampai terasa dunia mau runtuh gitu ya. Nggak seperti karena kita punya punya orang baru yang kita dampingi gitu karena kita sudah berusaha mencari orang-orang baru ini dari manapun termasuk orang-orang dari online, dari iklan kita, dari TikTok kita, misalkan dari YouTube kita gitu ya, dari Facebook kita gitu ya. Pokoknya fokus saja sambil kita naikkan kapasitas diri sambil cari daftar nama baru ya begitu. Ya, dalam pekerjaan apapun orang yang menolak itu pasti ada, tidak hanya di Faras loh, teman-teman. Ya. Oke, next nomor 6. Lagi 2 saja. Nomor 6, saya bilang fokus sama satu pekerjaan. Ya, kalau mau, saya juga ingin ya, saya mau jualan ini, saya mau jualan itu gitu ya. Tapi ingat lagi, kalau saya jualan ini, jualan itu juga, ditambah dengan saya sudah jualan Faras, sekarang pengen jualan itu juga, pengen jualan ini juga, kembali lagi ingat potensinya ada nggak untuk kita menciptakan mesin uang tadi? Ada nggak? Kalau saya misalkan ya saya juga pernah ya waktu awal di Farah saya pengen jualan baju juga bahkan investasinya gila-gilaan juga teman-teman sampai 20-an juta. Tapi saya sadar ternyata potensinya nggak bisa sebesar Faras dan saya tidak bisa membangun mesin di situ. Saya harus selalu incat itu jualan baju itu, selalu incat di situ. Ya nggak bisa. Jadi nggak bisa potensinya di Faras. Kalau emang nggak bisa, kita kenapa kita membagi fokus kita gitu? Kenapa kita bagi? Tetap aja di Faras, walaupun pelan, tapi akhirnya pasti nyampe kok, gitu ya. Karena kita sadar potensi Faras ini besar, potensinya besar banget. Tadi saya sudah tunjukin ya. Kalau Faras ini potensinya besar, jelas dia membangun jaringan. Fokus aja satu customer kita bina, jadikan dia agen, gitu ya. Dapat satu agen, bertumbuh dapat 2 agen, karena kita lagi sedang membangun jaringan. Kita sedang membangun pipa keuangan kita, gitu ya. Bulan ini saya harus jualan 2 poin, harus rekrut 3, itu target saya, fokus saja ke situ. Ya, nanti dari 3 orang yang kita rekrut ini kita latih dia juga jualan 2 poin per bulan. Pokoknya satu demi satu, ya pipa pipa keuangan, pipa apa namanya jaringan itu akan jalan teman-teman. Ya sambil kita ajarin mereka melengkapi ilmunya gitu ya. Level 2 kita juga seperti buat seperti itu gitu ya pelan-pelan nanti level 3 kita buat juga seperti itu. Makanya omset 0,5 miliar, 1 miliar, 3 miliar per bulan itu masuk akal. Masuk akal banget saya bilang. Tapi butuh waktu, butuh waktu. Makanya fokus, fokus ya, fokus sama satu pekerjaan. Saya bilang ya teman-teman jangan toleh-toleh. Ada yang nawarin, di sini aja join 1 tahun, 1 tahun penghasilan kamu ratusan juta gitu. Percaya nggak? Nggak ada sukses sejalan pintas teman-teman. Semua harus dibangun, semua ada prosesnya. Kalau di Faras hitungannya sudah jelas, income-nya sudah jelas. Ya, tinggal sekarang teman-teman gali pipa, buat pipa itu jangan toleh-toleh ya. Fokus, banyak orang contoh ini salah satu quote-nya Bruce Lee ini, saya tidak takut dengan orang yang bisa banyak hal gitu. Bruce Lee bilang dia hanya takut sama orang yang ahli terhadap satu hal. Teman-teman fokus aja ya. Satu hari teman-teman bisa fokus berapa 2 jam di Faras kerjakan tanpa berhenti tiap hari 2 jam 2 jam 2 jam gitu ya di Faras gitu karena ada kalau kita bicara hukum 10.000 jam ini akan panjang lagi. Intinya orang akan menjadi ahli ketika teman-teman terus saja menggali keahliannya di situ. Kalau presentasi
sampai teman-teman bisa melatih sampai 10.000 jam, maka teman-teman akan ahli. Teman-teman akan ahli, makanya teman-teman harus fokus tadi, gitu ya. Kuncinya pokoknya harus fokus tadi. Gitu ya. Semakin banyak waktu yang teman-teman luangkan per hari, maka 10.000 jam itu akan semakin cepat dan semakin cepat juga teman-teman akan ahli. Oke. Terakhir, kunci saya yang terakhir itu adalah bersyukur ya. Dari apapun pencapaian yang teman-teman dapatkan, sejauh manapun teman-teman berjalan sampai saat ini di Paras, tetap harus syukuri. Jualan satu VR79 hari ini, syukuri. Ya, jualan carol on saja satu hari ini, Bu, saya bisa jualan satu hari ini, ya syukuri. Ya, tetap disyukuri. Besok kita kejar, berarti besok kita harus kejar. Berarti besok mungkin bisa jualan 3 klasi, mungkin gitu. Ya, kalau kita berbicara 2 poin 1 bulan, berarti 18 botol. Ya kan, 18 botol berarti ibaratnya 2 hari kita jualan 1 botol. Bener nggak? Jual 2 hari kita jualan 1 botol. Kalau misalkan hari ini kita nggak bisa, Bu, hari ini hanya PR di 9 aja, ya nggak apa-apa. Besok kita kejar, intenskan lagi, fokuskan lagi, mungkin besok 3 klasi. Bisa jadi, tetap harus suatu hal kita syukuri. Tuhan pasti akan menurunkan bonus besar, teman-teman. Hanya tinggal kita lakukan apa yang Tuhan suka, gitu ya. Fokus bantu orang, kalau ketemu orang di jalan, kita punya PR 79, kita bantu, gitu ya. Kita semangati orang-orang yang lagi terpuruk atas kondisi sakitnya, ya. Itu. Ya, fokus saja sama pekerjaan yang Faras sudah gariskan pada kita sebagai reseller. Itu secara tidak sadar kita sudah memantaskan diri, gitu ya. Ya, teman-teman, dengan bercerita produk Faras pada setiap orang itu kita sudah memantaskan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menyiapkan diri menerima bonus-bonus besar yang sudah Faras dan Tuhan siapkan, gitu. Singkirkan penghalang rezeki. Misalkan teman-teman punya hutang saat ini untuk orang, ya bayar hutang itu. Bayar hutangnya, teman-teman. Ada keinginan untuk membayar dan siap untuk membayar. Kalau ada hubungan dengan teman atau dengan orang tua lagi tidak bagus, gitu ya, berusaha untuk perbaiki hubungan itu, karena kita harus menyiapkan diri kita untuk menerima hadiah besar, gitu. Karena kadang-kadang itu hal yang kita tidak sadari, itu menghambat gitu ya. Makanya saya bilang, sering sekali kalau ada hubungan yang nggak bagus dengan suami atau dengan apa, cobalah untuk memperbaiki itu, karena syukur itu adalah salah satu landasannya, ya kita perbaiki diri, gitu ya teman-teman. Itu terus bersyukur juga seperti Faras, dari cinta untuk melayani, terus saja kita melayani orang, memberikan cerita kesembuhan kepada banyak orang, membagi sukacita, memberi kebahagiaan, gitu ya. Bayar pajak, seperti salah satu tadi bilang, bayar pajak kepada negara, ya itu salah satu bagian dari bentuk kita bersyukur ya atas sesuatu yang sudah kita dapatkan. Paras hadir dari cinta. Kalau Pak Putu bilang, ketika kita paham arti cinta yang sesungguhnya, kita tidak pernah nuntut, kita tidak pernah menuntut untuk diberi dulu, tapi kita akan terus membeli. Pokoknya teman-teman punya target yang mulia di Faras, ya, bisa menginspirasi 1 orang saja untuk sembuh di Faras, itu sudah sesuatu yang mulia, gitu ya. Walaupun tahun ini misalkan Anda belum sukses di Faras, tetap saja berjalan, ya, lakukan terus pekerjaan Anda di Faras. Berjuang untuk sesuatu yang mulia, bagi saya itu adalah sesuatu kekayaan juga, ya, karena kita sudah berjuang untuk sesuatu yang mulia. Hidup juga sudah berasa menjadi kaya, gitu kan, karena kita memperjuangkan sesuatu yang berharga dalam hidup ini, ya. Pak Putu sudah membangun Faras ini dengan fondasi yang sangat luar biasa. Teman-teman bertemu di Faras dengan orang-orang yang sangat positif, gitu ya, dengan lingkungan yang saling memotivasi, tidak saling sikut satu sama lain, gitu. Jadi entah akhirnya saya tahun ketiga baru sukses, tahun keempat baru sukses, ya tetap
Saya merasa kaya karena saya sudah berada di hal yang tepat dan memperjuangkan sesuatu yang mulia. Itu ya teman-teman. Bersyukurlah terus kalau Pak Putu buat quote, bisnis itu not only achieving money gitu, but love and fun within gitu. Ya, uh, saya doakan teman-teman yang hadir pada malam hari ini bisa mencapai apa yang menjadi impiannya di Faras. Tahun ini kita banyak punya pilihan, mau umroh, mau mobil, mau rumah, silahkan. Semoga terwujud semuanya. Ingat, tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan, teman-teman. Ya, tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Tetapi tidak akan ada pertumbuhan kalau teman-teman tidak mau berubah, gitu. Ya, sukses buat teman-teman semua karena kita bisa mengambil hikmah dari ketidaknyamanan itu. Kalau kita bisa mengambil ketidaknyamanan itu menjadi berkah, itu akan menjadi berkah, gitu ya. Ya, teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Lewat 5 menit, tidak Iya, jadi 12, Mas Hari. nggak jadi sampai jam 12, Bu. Mungkin kalau masih ada yang bertanya, 2 menit, mungkin masih bisa. Kalau mau ada yang sharing atau ada yang bertanya. Atau Bu, saya siap deh komitmen mau evaluasi. Bicara evaluasi, tadi saya sedikit ini ya, ketika di One Apps dulu, saya juga nggak sadar Mas Hari, ketika di One Apps begitu orang nggak sadar akan luar biasanya One Apps, jadi di sana itu kita bisa mendapatkan banyak evaluasi diri. Misalkan Bu, kok saya belum bisa 2 poin ya tiap bulan, atau saya nggak bisa rekrut tiap bulan ya. Jadi tadi saya bahas nggak ya evaluasi, kayaknya saya lupa untuk bahas evaluasi nih. Evaluasi saya bilang, saya lupa. Ketika kita terus saja berusaha untuk menggali One Apps itu atau ingin tahu di mana kekurangan kita, di mana evaluasi kita, kita konsul ke mitra atas itu, saya baru awal pun saya nggak paham kalau saya nggak berusaha menggali diri gitu ya, belajar evaluasi di One Apps teman-teman akan diajarin bagaimana, oh ternyata saya selama ini nggak bisa jualan karena saya nggak bisa jualan maksimal karena saya nggak mengkombinasikan produk gitu. Sama selama ini saya jual klasik aja, setiap ketemu orang klasik aja. Padahal kalau tensi tinggi teman-teman bisa kombinasikan klasik dan samples itu diajarin di One Apps gitu ya. Oh selama ini saya nggak bisa rekrut karena saya berpikir ketika saya merekrut orang saya hilang, uang eceran saya itu hilang gitu. Jadi saya takut untuk ngajak orang join. Jadi nggak usah lah ya dia join kan nanti 75.000 saya hilang karena dia kan sudah join member gitu. Itu nggak dipahamin kalau orang nggak kita paksa untuk belajar di One Apps gitu ya. Atau gini, ketika belajar One Apps saya kemarin tuh kaget juga itu, oh mitra saya ternyata sudah bisa buat grup WA sendiri gitu. Saya diundang Bu, join ya di grup WA saya. Oh saya lihat oh orang ini ternyata sudah bisa dia untuk membina grupnya gitu. Satu hal yang luar biasa gitu. Mau menggali menggali diri gitu. Saya juga pernah lama melakukan kesalahan ya, kayak saya berpikir bahwa orang ini saya andalkan untuk menjadi leader gitu. Ketika saya tidak membuka diri untuk belajar di One Apps, saya habiskan cukup banyak waktu untuk nongkrongin orang ini gitu. Padahal orang ini tidak ada keinginan untuk menjadi seorang leader. Jadi ketika saya pelajari banyak hal di One Apps, saya baru sadar bahwa saya harus punya target terhadap orang ini. Kalau memang orang ini tidak ada api gitu, tidak ada percikan untuk kita asah dia menjadi leader, ya sebaiknya kita tidak berikan all out waktu kita untuk dia, ya kita gali lagi orang lain gitu. Jadi tidak habis waktu kita sampai 2 tahun, 3 tahun masih aja segitu gitu, karena kita habis waktu kita nggak bisa time management kita jadinya kacau gitu, karena kita tidak evaluasi dan tidak menggali sesuatu dari One Piece ini gitu.
Nah, itu Mas Ari tambahan saya tadi saya lupa tentang evaluasi. Mumpung nggak ada yang tanya. Ini malam ini luar biasa, Bu. Semua materinya full bener-bener aplikatif, by experience dari seorang leader. Jadi bukan hanya sebatas teori. Jadi ini betul-betul kisah nyata ini. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Bu Yuni. Bu Yuni luar biasa, Bu Yuni luar biasa, Bu Yuni luar biasa. Terima kasih banyak Bu, materinya daging semua dan harapan saya setelah webinar basic training malam hari ini, sahabat Farah semuanya bisa langsung ngebut jalannya. Jadi jangan lupa konsultasi dengan mitra atas, dengarkan One Apps, kemudian bangun hubungan yang baik dengan mitra bawah dan bisnis. Pastinya nomor satu tadi dari 7 langkah adalah impian. Jadi kita balik lagi, fokus pada impian masing-masing. Kalau mau gampangnya, ya tadi kata Bu Yuni bilang, misalnya terima uang 500 juta dari Faras, mau dipakai buat apa sih? Tulis saja 3 keinginan terdalam dari teman-teman semua. Baik, karena waktu yang juga sangat terbatas, pengennya kita sampai lebih malam ya Bu. Cuman di daerah timur, di Dili tadi udah pas jam 9 sudah protes, sudah jam 11 malam di sana katanya. Jadi apa boleh buat, sampai di sini aja materi kita malam hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk yang sudah hadir malam hari ini. Saya Haryadi Nugraha pamit undur diri. Oh ya, sampai ketemu lagi hari Minggu sama hari Sabtu itu Pak Putu ke Pematang Siantar sama ke Medan. Jadi buat sahabat Faras dan teman-teman yang punya saudara atau teman di Medan, di Pematang Siantar, bisa diundang. Nanti bisa hubungi Elite Leader Ibu Ervina Pakpahan untuk tiketnya. Jadi info lebih lanjut silakan tanya ke mitra atas Bapak Ibu semua. Baik, sampai jumpa. Ketemu lagi di webinar selanjutnya. Haryadi, foto dulu. Oh iya, foto belum ya? Foto Sampai dulu. lupa. Maaf Pak Wisnu, ya foto dulu, foto. Ayo Bapak Ibu yang masih bertahan sampai akhir. Bisa tolong dibantu ya Pak, soalnya ini saya nggak bisa nge-screenshot. Siap. Ya, yuk yang belum buka kamera langsung aja kita karena sudah malam juga. 1, 2, 3 slide 1. Ini ada lumayan banyak Pak slide-nya. Bentar, Udah 1, masih 2. 1 slide. Yang Bentar. mau bawa produk silakan pegang produknya. Udah Pak. Yang motret saya apa Bu Prani? Pak Wisnu aja kayaknya. Oke, saya masih 1. Ya. Nah, ini kenapa nih? Bentar. Udah Pak. Oke, slide 1, slide 2. Oke, slide 3. Oke, slide 4. Iya, slide yang belakang-belakang pada tutup kamera semua sepertinya. Slide keempat sudah. Oke, Iya. sudah Pak Haryadi. Baik, terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu. Diingatkan lagi yang punya mitra dan keluarga di Medan dan Pematang Siantar, tanggal 24 dan 25 ada seminar Pak Putu, sehat tanpa minum obat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat beristirahat, dan besok langsung praktekkan ilmu yang sudah didapat malam hari ini. Sukses buat kita semua. Aku berdiri
dan langkahkan kaki, dan ku mulai hari bersama dengan Faras. Takkan ku ragu lagi, cinta dan pelayanannya selalu berikan yang terbaik. Faras dan Nusantara penuh cinta untuk melayani. Jadilah sumber sukacita bagi seluruh Nusantara. Faras dan Nusantara penuh cinta untuk melayani. Ku bangga jadi bagianmu, jadilah nomor satu. Aku berdiri Ya, dan sudah Pak. Oke. Mohon maaf, kelewat. Saya mau motong Bu Yuni nggak berani. Iya, saya nanggung Nah, juga. musiknya Iya, saya makanya. matikan. Mau Iya, beresin lagi dikit nanggung. tanggung Bu, materinya udah mau selesai. Nanggung, sayang. Keren, tembus 102. Yeay. 103. Oh, 103. Wah, keren. Itu kerjaan siapa? Itu saya sampai japri ke tangga, Bu. Aku japri saudara-saudara. Lagi ada acara, udah masuk aja sebentar. Dia bilang gitu. Undangannya Dari tuh rumah masuk ada kan? berapa ya? Ada 9 atau 10 Masuk. tadi. Masuk, Bu, alhamdulillah. Istri Saya 2, ada Alif 10 2. lebih, 15 kali ya tadi masuk. Alhamdulillah. Saya tadi kok lihat Bu Prani ada 3, Bu. Memang 3 Iya, ya, Bu? 3, 2. Terus satu tadi ada Satvi Prani Faras gitu, Bu. Oh, sudah keluar, Pak. Oh iya, sudah enggak. Kita Cuman tadi ganti. ada 3. Saya Dan, rename itu namanya. 2 aja jadi. Dari Prani siap. Faras berubah menjadi 2, Pak. Terima Selalu kasih 2. semuanya. alhamdulillah. Loh, Materinya Retno keren. keluar ya? Bu Retno tadi kayaknya terakhir ada loh. Dia nggak, kayaknya sinyal deh. Apa, itunya nggak aktif gambar speaker. Gambar Jadi, wajahnya sama gambar speakernya Tapi hilang. itu foto-foto itu beliau masih ada lagi ada. ngunyah terus. Kan itu biar dia nggak Habis, ngantuk ngunyah terus itu memang ininya. habis foto hilang. Habis foto Iya, hilang. habis foto hilang. Lupa kali dia kalau Bentar, dipikir ini nggak ada ini. saya lihat Nggak Ada. di dievaluasi. ruangan. Ya Allah, bentar, please stop rekaman, saya matikan. Oh, ya udah. Masih terekam. Itu ada Bu Jenny sama Pak Alit kagak keluar-keluar, beneran Bu Jenny sama Pak Alit itu. Ketiduran Alif kayaknya. itu Ketiduran. tiduran anaknya Pak Wisnu Alif. Alif, Pak, bukan Alit. Enggak, tadi